Shalom, selamat hari Minggu dan selamat Paskah bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan, suatu kesempatan yang indah. Kita boleh bersama-sama untuk duduk diam di hadiratnya Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah ini. Kita boleh persiapkan segenap hati kita, segenap pikiran kita, untuk kita boleh masuk dan menghadap ke dalam tahta yang kudus. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita akan bersatu di sejenak. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena kebaikan dan campur tangan Tuhan. Jemaat Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa bersyukur dan menikmati bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Kami boleh duduk diam, itu suatu kasih karunia yang daripada Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan. Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Kita persiapkan hati kita. Kita akan naikkan pujian. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hadiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya Tuhan. Kita persiapkan hati kita lebih lagi, katakan Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, kita bersyukur Tuhan. hadiri tata kasih karunia
bahwa Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Kau yang bertata dalam pujian kami. Dan satu kesempatan yang indah Tuhan, untuk kami boleh masuk Tuhan di dalam ibadah perayaan Paskah di pagi hari ini. Betapa besar karya besar agung-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh datang beribadah, diberikan kausan kerinduan Tuhan, dan bahkan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Kau urapi ya Bapa, baik yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan maupun yang mendengar, semua boleh sama-sama mendapatkan berkat ya Bapa yang daripada Tuhan. Berikan kekuatan yang baru, berikan pertolongan yang baru. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah naikkan doa ini dengan penuh ucapan syukur. Terpuji-pujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah, puji Tuhan, kita akan masuk dan memuliakan namanya. Kita akan menaikkan pujian. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya.
Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Binar Sembiring MTH. Kita akan menaikkan pujian karena salib. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami akan duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Biar kami boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, katakanlah Kaulah. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Jiwaku berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita naikkan pujian ini. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, karena salib-Mu Tuhan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan, bahwa Kau menjadi sumber dari pengharapan kami Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami. terima kasih Yesus. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Jiwaku berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari nyatakan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
pada pagi hari Tuhan himpunkan kami masuk dalam ibadah raya, di mana kami ibadah kebangkitan tentang Yesus Kristus yang kami kenal dengan Paskah Bapa. Kami akan belajar firman-Mu, dan Roh Kudus tolong kami supaya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kami. Kami siap belajar firman-Mu, dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan menjelaskan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai dengan 18. Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai dengan 18, demikianlah firman Tuhan. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Firman Tuhan pada pagi hari ini menjelaskan kepada kita tentang Yesus adalah Allah. Dia adalah awal dan akhir. Maka di sini Alkitab menjelaskan Allah menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dari debu tanah menjadi serupa dengan gambar Allah. Demikian juga Allah menebus kita dengan darahnya, sehingga kita sepenuhnya menjadi milik Allah. Allah memberikan pengharapan dan masa depan dan hidup yang kekal. Hari ini kita memperingati hari Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus, di mana Yesus mati di kayu salib dan bangkit mengalahkan maut. Dan Dia berkata, "Akulah Alfa dan Omega, akulah yang awal dan yang terakhir." Maka bagaimana sikap kita menghadapi Paskah ini? Apa yang harus kita lakukan setelah kita mendengar berita Paskah ini? Yang pertama, kita harus menjadikan Yesus sebagai tujuan hidup kita. Yesus menjadi tujuan hidup kita. Kita harus belajar firman Tuhan setiap hari. Karena tubuh kita ini membutuhkan makanan jasmani dan rohani. Untuk itu kita harus belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Jadi kita harus belajar firman Tuhan, artinya menjadikan Yesus sebagai fokus penyembahan kita. Kalau kita datang ke gereja, kita menyiapkan hati, kita mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Karena fokus penyembahan bukan gedung gereja, bukan pengkhotbah, bukan MC, bukan singer, bukan peralatan gereja, tapi fokus kepada penyembahan, yaitu mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Kita harus mempunyai visi-misi yang jelas, mulai dari yang kecil, melangkah dan berusaha. Kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus yang kita sebut dengan Paskah. Maut telah dikalahkan. Dan hari ini juga saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa dalam kehidupan yang lama mungkin ada hal-hal yang kurang baik. Mari kita tinggalkan, kita perbaharui hidup kita. Hari ini kita Paskah adalah hari kemenangan. Mari kita tinggalkan kehidupan lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Sudah sekian lama kita bergumul dalam pergumulan-pergumulan yang tidak mempermuliakan Tuhan. Hari ini katakan kita harus bangkit dari kehidupan yang lama, dari kehidupan yang tidak benar, mengarah kepada kebenaran. Karena Yesus katakan, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Untuk itu kita terus belajar bagaimana memulai hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, dikatakan menjadikan Yesus sebagai pusat pengharapan, yaitu tetap semangat dalam berharap walaupun banyak tantangan. Karena kita tahu mulai dari kecil sampai kita dewasa sudah terbiasa menghadapi masalah, tapi sampai hari ini kita telah menang dari masalah karena Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dan saat ini semua kita sedang ada dalam ketakutan, yaitu mengenai virus corona.
Tapi hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, Paskah ini adalah kemenangan. Dan kita percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Karena kita harus bersyukur senantiasa selalu berusaha untuk mengerti kehendak Allah. Kita selalu memandang dengan positif, bukan dengan kepada masalah. Kalau kita selalu ingat bahwa Tuhan selalu menuntun dan menyertai kita, maka kita harus selalu yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu marilah kita belajar supaya kita terus percaya. Karena kita tahu dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan kita, Tuhan akan menolong dan memberikan jalan keluar. Karena janji Tuhan itu iya dan amin. Maka kita harus belajar firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka janji Tuhan, berkat Tuhan itu turun atas kita. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paskah adalah hari kemenangan. Mungkin kehidupan kita selama ini ada di dalam kegelapan. Mari di hari Paskah ini kita evaluasi hidup kita. Ini yang baik, ini yang tidak benar. Kita tinggalkan yang tidak baik, kita arahkan pandangan kita kepada kebenaran. Maka berkat Tuhan itu akan mengalir di atas kehidupan kita. Maka Paskah itu bermanfaat bagi orang yang mau melakukan firman Tuhan. Dan yang menjadikan Yesus sebagai pusat pengharapan. Hal yang ketiga, dikatakan harus melakukan perintah Yesus. Harus menjadi berkat dan pelaku firman. Dalam 2 Korintus 3 ayat 2 mengatakan menjadi surat pujian dapat dibaca, dilihat dan dikenal orang. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita harus mendemonstrasikan kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Mulai dari perkataan kita, mulai dari perbuatan kita, orang akan melihat ada perubahan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, dari kehidupan yang lama kita dibawa kehidupan yang terang, maka terang itu bercahaya bagi orang di alam sekitar kita. Kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita belajar yang disebut dengan marturia, yaitu bersaksi pengalaman hidup bersama Tuhan. Kita bisa cerita kepada orang yang terdekat dengan kita, mulai dari keluarga kita, apa yang berubah setelah kita mengenal Tuhan, apa yang terjadi setelah kita menyembah Tuhan. Pasti ada berita-berita yang baik. Ini yang harus kita sampaikan kepada orang yang terdekat dengan kita. Itu marturia, bersaksi pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Demikian juga disebut dengan kainonia, yaitu persekutuan dengan giat bersama saudara seiman. Dan di setiap waktu kita harus siapkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, dengan saudara seiman, di kelompok doa, kelompok sel, apapun bentuknya, kita harus ada dalam persekutuan yang indah. Di situ kita bisa sharing, berbagi, bersaksi, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Demikian juga diakonia, yaitu melayani dengan doa dan juga dengan berkat kepada orang lain. Mungkin kita sering mendoakan orang lain, saat inilah kita harus juga doa dan berkat itu kita bagikan kepada orang lain. Kita sebagai terang, sebagai anak-anak Tuhan, Paskah ini menuntun kita, menyertai kita untuk bangkit dari kehidupan lama yang dibawa kepada terang. Dan saya percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Dan untuk itu kita harus belajar di dalam setiap kegiatan kehidupan kita. Mari kita mengutamakan Tuhan. Mari kita melakukan perintah Tuhan. Maka janji Tuhan itu akan mengalir di atas kehidupan kita. Untuk itu jangan takut. Kalau hari ini ada masalah, ada persoalan, yakin dan percayalah Tuhan akan menolong dan memberkati. Kesimpulan, makna Paskah bagi kita. Yang pertama, menjadikan Yesus sebagai tujuan hidup kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita harus memikirkan bahwa Allah itu luar biasa, bahwa itu adalah roh, dalam roh dan kebenaran, supaya kita menyembahnya dengan hati yang tulus. Demikian juga yang kedua, menjadikan Yesus sebagai pusat pengharapan. Kita terus berharap kepada Yesus. Kita terus mengandalkan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Jangan berharap kepada yang lain. Demikian juga melakukan perintah Yesus dengan taat dan tidak goyah dalam menghadapi masalah. Saya percaya Tuhan menolong dan memberkati kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Paskah pada hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan ini, bahwa Yesus telah mengalahkan maut dan Dia datang. Marilah kepadaku, semua yang letih sudah berberat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pandang Yesus, maka engkau akan dituntun. Berseru kepada Yesus, maka Yesus akan menjawab doamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan telah memimpin dan menyertai kami dalam ibadah Paskah pada pagi hari ini. Kami juga telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu.
Biarlah firman Tuhan yang menuntun dan menyertai kami, supaya kami juga boleh bangkit dari kehidupan lama kami kepada kehidupan yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu lawat kami semua Bapa, melalui Paskah hari ini. Saya percaya umat Tuhan diberkati, dan kami menjadi pelaku firman, dan Tuhan Yesus menjadi guru dan juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menolong dan menyertai kami. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Demikian juga Tuhan memberkati engkau dalam setiap kehidupanmu, dalam setiap pekerjaanmu. Percayalah, Tuhan akan menuntun dan menyertai. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Paskah. Senyum, sapa, simpati.